Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, apabila kita berkesempatan berjumpa dengan seorang bayi, coba letakkan jari kita di atas telapak tangannya. Secara spontan, tangan mungil si bayi akan menggenggam jari kita. Genggaman tangan mungilnya mengungkapkan sesuatu kepada kita, yaitu bahwa secara naluriah, manusia memiliki dorongan untuk menggenggam, memiliki, dan mengumpulkan. Manusia terdorong untuk mengumpulkan sesuatu agar merasa aman. Dorongan itu sebenarnya merupakan dorongan untuk bertahan hidup, dan itu sesuatu yang baik. Namun, jika dorongan itu tidak dibatasi atau dikendalikan, maka dorongan itu berubah menjadi ketamakan dan kerakusan. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari keserakahan, ketamakan, dan egoisme yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Peringatan itu disampaikan dalam kisah tentang seseorang yang meminta Yesus untuk menjadi hakim dan pengantara dalam perselisihan pembagian harta warisan antara dia dan saudaranya. Permintaan tersebut tampaknya ditolak oleh Yesus.
ada hal-hal lain yang lebih penting untuk ditangani olehnya daripada menghakimi perselisihan tentang pembagian harta warisan. Yesus selalu menggunakan perselisihan itu sebagai kesempatan untuk memberikan peringatan terhadap ketamakan mereka. Bagi Yesus, hidup manusia tidak tergantung pada harta kekayaan. Kelimpahan harta, kekayaan bukanlah jaminan untuk memperoleh kehidupan kekal. Mengapa kita cenderung menumpuk harta kekayaan di tengah-tengah situasi kelaparan, kehausan, dan kemiskinan di sekitar kita? Barangkali kecenderungan itu dilandasi oleh kerangka pemikiran yang keliru. Kita mengira bahwa hidup bisa dijamin oleh banyaknya harta kekayaan. Harta kekayaan dianggap sebagai jaminan keamanan, kemapanan, keharmonisan, kepuasan, dan kebahagiaan hidup serta keselamatan. Anggapan itu sungguh-sungguh keliru, sebab banyak orang yang hartanya berlimpah ternyata hidupnya tidak aman dan tidak bahagia. Mereka lupa bahwa harta dan kekayaan memiliki fungsi moral sosial. Harta kekayaan tidak hanya dimaksudkan untuk melayani kepentingan diri sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk kepentingan sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua bertanggung jawab atas kehidupan sesama, sebab Allah tidak menghendaki kita hidup dalam kelimpahan dan kemudahan, sedangkan pada saat yang sama orang lain hidup secara tidak layak sebagai manusia. Jeritan saudara-saudari yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah jeritan Allah untuk menggugah nurani kita agar berbagi secara sukarela dengan orang-orang miskin. Dengan berbagi secara sukarela, kita menjadi kaya di hadapan Allah. Karena itu marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, sejauh mana hidup kita dipengaruhi oleh ketamakan, keserakahan, dan egoisme untuk mendapatkan lebih banyak harta benda. Sejauh mana juga kita terobsesi untuk mengumpulkan lebih banyak harta, seolah-olah nilai hidup kita tergantung pada seberapa banyak harta yang kita miliki. Berikutnya, sejauh mana kita menempatkan keamanan hidup pada materi. Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas segala karunia dan rahmat-Mu yang dapat kami peroleh dari Yesus Kristus Putra-Mu. Kami sadar akan lambatnya hati kami menangkap rahasia-Mu dalam hidup kami. Untuk itu tambahkanlah kepekaan kami agar kami mampu mengalami perubahan dan kelak mampu memandang kemuliaan Putra-Mu dalam kerajaan surga. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang berbela rasa, yang solider, dan mau menjadi berkat bagi sesama kami. Nama-Mu kami puji dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan
dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.